Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video ini kita ketemu lagi di sesi edukasi ya. Di sesi ini kita akan bahas salah satu tool yang ada di Stockbit Sekuritas ya. Dan untuk teman yang belum tahu Stockbit itu apa, nah Stockbit ini adalah salah satu sekuritas di Indonesia dan ini diawasi OJK guys ya. Jadi ini aman dan diawasi BI juga. Jadi ini benar-benar aman guys ya, dan saya udah pakai dari 2019 sampai saat ini nggak ada kendala sedikit pun ya. Untuk withdraw pun gampang, deposit juga mudah kok. Dan yang menariknya ini ya, Stockbit ini fee-nya sangat rendah ya. Jadi cocok untuk kita sebagai retail. Jadi sangat mudah lah untuk kita retail menggunakan, dan tentunya untuk jual dan beli itu real time guys ya, nggak ada delay-delayan ya. Jadi kita jual ya kita langsung kejual, kita beli ya kita langsung dapat barangnya gitu. Oke, pertama gini, untuk akses toolnya ini teman-teman harus daftar dulu ya, harus punya Stockbit dulu. Dan ini tuh untuk depositnya hemat guys ya, bisa 100.000 ya, ataupun kelipatannya ya. Jadi nggak terbebani untuk retail pemula pun, bikin ini sangat mudah ya, karena depositnya murah banget guys ya, cuma bisa 100.000 sudah bisa ya. Nanti sesuaikan aja sesuai kemampuan depositnya teman-teman ya, mau 10 juta, mau 100.000, mau 5 juta ya terserah teman-teman. Nah untuk aksesnya gini, kalau nanti teman-teman udah punya Stockbitnya, tinggal teman-teman masuk sini ya, menu screener ini ya, screener ini klik aja ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah video ini kita akan screener emiten yang emiten gorengan lah ya, kita nyari yang saham gorengan dan dia udah volume spek ya, dan dia udah di atas MA5 nya. Jadi ini harganya udah naik di atas 5 harinya, jadi udah potensi naik ke atas tuh lebih tinggi guys ya. Oke, caranya gini teman-teman, create dulu ya, create new. Nah ini boleh ya, nah ini screener gorengan ya, atau main screener. Ya misalnya volume spek ya, gini misalnya gini. Nah nanti bebas ya dinamain apa, nah tak jelasin dulu. Nah ini juga bebas, tapi saya kosongin aja biar ini. Nah untuk Stock Universe ini ya, nanti misalnya mau screening di indeks apa misalnya ya, misalnya mau di Kompas 100 atau mau di sektor, nah bisa dipilihnya di sini ya. Kalau saya tak globalin di IHSG aja, jadi biar lebih banyak emitennya nanti. Nah rules pertama saya pilih price. Nah price ya, price ini aku nyari emiten, nah ini ya, di bawah 1000 ya, di bawah 1000. Jadi untuk teman-teman nanti mau nyari di bawah 500 ini ganti aja 500. Kalau misalnya di bawah 5000 ini ganti 5000 ya. Jadi sesuaikan kriteria teman-teman aja, intinya teman-teman udah tahu kan fungsinya ini. Nah berikutnya lagi aku juga nyari masih price lagi. Price bedanya gini. Aku nggak mau nyentuh, maksudnya ini nggak mau screeningnya nyari emiten yang di bawah 100 ya. Jadi ya, naik nyari yang di atas 100. Jadi ini seperti ini ya, lebih dari ini 100. Jadi nanti yang akan screening emiten yang dari 100 ke atas dan dari 1000 ke bawah gitu yang muncul nanti. Nah kita nyari ini ya. Setelah itu volume. Nah kita butuh volume untuk melihat udah ada kenaikan belum, udah ada spek belum volumenya. Nah kita ini volume, ini biarin aja gini, kita lagi volume lagi ya, volume. Nah ini volume pakai MA5 ya, sorry MA20 ya. Jadi kita mau lihat volume MA20 nya berapa rata-ratanya, dan nanti kalau seandainya nanti volume tadi hari ini udah melebihi MA20 nya, jadi udah potensi spek ya. Nah berikutnya lagi aku pakai rasio versus rasio ya, gini ya, rasio versus rasio gini. Ini butuh gini ya, ini price. Nah price ya, price ya, gini ya, price ini buat sama dengan ya, sama dengan ini satu ya. Dan ini kita pakai MA5, jadi emiten tersebut, nah ini cara fungsinya ya. Jadi emiten tersebut udah di harga MA
limanya, harga rata-rata 5 harinya, seperti itu ya. Jadi fungsinya ini artinya seperti itu. Jadi nanti kita akan screening emiten yang harganya itu udah di ini mendekati atau sama di MA5 nya. Jadi potensi naik 5 harinya, karena MA5 itu plus MA5 ini ya, harga rata-rata selama 5 hari. Ketika dia udah naik di atasnya itu kepikiran ada demand naik gitu, ada demand beli, jadi harganya buat naik. Nah seperti itu ya untuk logiknya. Kita akan screening. Nah setelah itu ini ya kan ketemu nanti ini emitennya, tinggal kita nyari ya. Dia lagi nih, ini tak urutin dulu ya. Nah kita nyari yang volume hari ini lebih besar ya dari volume MA20 nya, jadi itu potensi naiknya lebih tinggi. Kalau udah ketemu nanti tinggal dicek di chartnya ya. Ini udah saya siapin chartnya seperti ini ya. Chartnya juga mudah guys. Sebentar, gini ya, biar awal nanti tampilannya tonton biar tahu ya. Untuk yang masih pemula belum tahu nanti biar tahu. Nah nanti di home nya kan seperti ini ya, temen pilih ini ya, klik aja Chartbeat ya. Nah gini, pilih Chartbeat, nanti akan muncul ke chartingnya ya. Nah nanti tinggal disesuaikan aja untuk indikatornya, sesuaikan untuk teman-teman yang sukanya pakai apa. Nanti tak kasih indikator saya yang sering saya pakai dan ini mungkin jarang orang pakai ya, dan ini baru tak buat di sini ya, baru tak bagikan di sini tutorial ini. Nah kita nyari emiten yang volume hari ini lebih besar daripada volume MA20 nya. Jadi ini udah naik ya, ibaratnya selama 20 hari terakhir kan volumenya rata-rata, dan dia udah naik di atas itu, jadi ada demand yang lebih selama 5 hari terakhir gitu ya logiknya ya. Dan ini harganya kan udah di MA5, jadi potensinya itu udah di atas harga 5 harinya juga. Nah tinggal kita nyari aja guys untuk emiten yang udah di atas 5 harinya. Contohnya kayak gini ya, ini ada Kija ya, ini udah dari 856 ini naik ke 1000 ya. Nah jadi tinggal dicekin aja nanti yang cocok yang mana. Contohnya kayak gini ya, Kija. Kalaupun nanti belum cocok, biasanya saya masukin ini ya, waitlist dulu di pre-sale alert nih, nanti akan ketemu aku mau minta harga di berapa, nanti tak tulis. Jadi ketika nanti dia udah bunyi, kita tinggal eksekusi ya, karena kita udah ada analisa. Nah ini aku pakai tools ini guys ya, mungkin temen belum banyak yang pakai ini. Aku pakai GP Multi MA. Nah, ini seneng aku karena indikator ini gini ya, ketika biru ini udah ngelipet ya, udah mulai ngelipet ke atas, potensinya itu akan naik ya, kayak gitu untuk GP. Jadi ketika kayak gini ya, ini birunya udah mau ngelipet ya, ngelipet ke atas, akhirnya ini naik terus ya. Ketika dia udah mau ngelipet ke bawah, akhirnya turun. Nah gitu ya, jadi indikator ini sangat mudah untuk gunanya. Jadi ini cukup lihat udah mulai melipat nih kayak gini, ini potensi ya, ada potensi ke atas, tinggal kita nyari titik entry-nya. Ini udah mau ngelipat ya. Contohnya di tadi gini guys ya, lipatnya itu biru ini udah mulai ngecross di ini ya, di yang garis merahnya ini ya. Jadi garis merah ini, garis birunya ini udah mulai ngecross ya, udah mulai masuk ke garis merahnya. Jadi potensi naik itu lebih tinggi ya, kayak gini. Ini kan biru ya, udah mulai masuk nih di garis merah, akhirnya naik terus nih. Nah, seperti itu guys ya, cara penggunaan indikator GAMI ya, GAPI, MA GAPI. Nah kita tinggal pilih aja seperti ini ya, pilih emiten yang cocok yang mana. Kalau enggak kita cari lagi, ini tinggal di next ya. Masih ada next ya, tinggal di next aja. Kita nyari ya emiten yang volume spek ya, atau volumenya udah lebih di atas volume MA20 nya. Kayak gini juga ya, ini 1144 300 dan ini 144
390 ya, dan ini 144 144 dan ini 114 ya. Nah, contohnya VRNA, nanti sesuaikan aja ya untuk volume hariannya. Jadi misalnya kalau di VRNA ini nggak begitu liquid ya, kita ngikutin ya, atau mungkin nyari emiten yang sesuai buying power kita. Jadi jangan sampai buying power kita tinggi tapi masuk emiten yang kurang liquid ya, nanti kita susah ya untuk ngeluarinnya. Dan ini udah mau ini ya, juga di emiten Seedway ini menarik, emang enakan gini guys ya, di emiten Seedway seperti ini. Jadi kita udah dapat harga bottomingnya ya. Nih, tinggal kita sabar aja ya kalau ketemu emiten kayak gini. Sebenarnya ini udah ada ya kenaikan volumenya ya. Tinggal nanti lihat apakah akan naik ke atas ya. Dan kita kan di supportnya juga, jadi lebih aman. Tinggal nyari lagi ya emiten yang cocok seperti apa. Dan ini indikator ini bebas ya, sesuai indikator temen ya. Misal temen favoritnya RSI silakan ya, ataupun MA5 silakan, atau MA yang lain silakan ya, atau stokastik ya silakan. Pokoknya ini sesuai favoritnya teman-teman aja ya untuk indikatornya. Dan ini aku tak bagi untuk ini indikator saya ya, saya belum jarang bikin tutorial untuk ini. Mungkin di next video akan saya bagi ya untuk tutorial GMMA ya, atau GAP ini ya. Nah, kita lihat ya, kita tinggal cari aja gini, maksudnya itu ya. Kita screening, nyari volume ini ya, volume sini lebih besar ya, idealnya sih 100% ya, atau 2 kalinya ya, idealnya gitu. Tapi ini kalau kita lihat udah ada di atasnya itu potensi ya, jadi kita lebih screening awal. Kalau udah di atasnya itu potensinya lebih besoknya lebih akan naik lagi gitu. Ini udah habis guys ya, jadi tinggal kita nyari ya. Contohnya kayak gini ya, KMDS ini juga udah naik ya 1338, dan sebelumnya itu 390 ya. Nah, KMDS ini udah mulai naik ya, udah naik kemarin KMDS. Ini volumenya ya kelihatannya. Nah, seperti itu guys cara penggunaan untuk kita nyari ya, seperti itu cara nyari screener atau screening saham yang volume spek ya, saham gorengan volume spek, dan harganya tuh udah di atas MA5 ya. Jadi ini pengembangan dari mungkin teman-teman yang udah nonton video sebelumnya bahas volume spek, nah ini pengembangannya dari itu ya. Dan ini tak bagi juga tools nih penggunaan untuk indikator GMMA ya, atau GAP ini seperti itu ya. Jadi ketika biru ini udah ngelipat, nah udah ngelipat ngecil atau udah nge-cross ke merah, potensi naiknya lebih tinggi. Oke, terima kasih teman-teman video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.